إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitadu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita masih bersama kitab Alfiya Ibnu Malik, masih dalam bahasan kana wa akhwatuha di bait ke-148. Ibnu Malik rahimahullah taala di dalam nadhamnya menyebutkan wa fi jami'iha tawasutul khabar ajiz wa kullun sabaqahu dama hadar. Ya, kita i'rab. Wa fi jami'iha jar majrur muta'alliq dengan tawasud. Wa fi jami'iha jar majrur muta'alliq dengan tawasud. Kemudian jami'iha ha ini kembali kepada kana dan saudara-saudaranya. Ini kembali ha, dhamir ha. Ini ha ini kembali ke kana dan saudara-saudaranya. Wa fi jami'iha tawasutul khabar. Khabar mudhaf ilaih. Tawasuto ini maf'ul bih muqaddam dari fi'il ajiz. Wa fi jami'iha tawasutul khabar ajiz wa kullun. Kulun ini mubtada ya. Kulun mubtada. Ini maksudnya kullu semua ahli nahwu. Kemudian sabaqahu dama hadhar. Sabaqa maf'ul bih ya, dari fi'il hadhar. Kemudian dama ini maf'ul bih dari sabaqa. Sabaqa maf'ul bih dari hadhar. Ini hadhara fa'ilnya kembali ke kulun. Sabaqa hu alha di situ dhamir ya, dhamir mutasil ghaib kembali ke khobar. Sabaqa al khobar. Kembali ke al-khabar. Ya, jadi di semua kana dan saudara-saudaranya maka boleh ajiz tawasud al-khabar. Khabarnya memperantari di tengah-tengah antara amilnya kana dan isimnya, boleh. Wa kullu sabqahu dama hadhar. Maka semua ulama ulunuhat gitu, maka hadhar melarang yaitu sabqahu dama, yaitu khobar mendahului dama. Sabqahu al khobar mendahului dama. Ya, kita lihat penjelasannya di Ibnu Aqil sebutkan bahasanya khobar dari fi'il ini jika memang ya, tidak wajib didahulukan dan tidak wajib diakhirkan, maka boleh di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara fi'il dan isim ya, antara fi'il dan isim, antara amil ya kana dan isimnya. Maka di sini ada yang dia wajib didahulukan dari isimnya ya. Ini khobar kana ya. Ini posisi akhbar kana. Ada yang
dia wajib didahulukan, khobarnya wajib didahulukan daripada isimnya. Wujubu taqdimiha 'alal ismi. Taqdimiha 'alal ismi. Jadi khobarnya harus didahulukan daripada isimnya. Ini contohnya, kana fiddari sahibuha. Contoh kalimat, kana fiddari sahibuha. Ya, ini fiddari khobar, sahibu isim dari kana. Dalam kondisi ini tidak boleh kemudian isimnya didahulukan. Ya. Misalnya menjadi, ini sebenarnya sama dengan pembahasan ketika apa? Ketika membahas kita khobar mubtada ya. Ini kalau dibuat seperti ini, misalnya kana bidari, kana sahibuha ya. Ini didahulukan di apa? Isimnya dulu. Kana sahibuha bidari. Ini enggak boleh. Nah, ini harus seperti ini. Ini enggak boleh. Karena kalau kita buat seperti ini, nanti domirnya kembali ke lafadz setelahnya, ya, baik itu lafdzon ataupun takdiron. Ya. Jadi khobar itu kan asalnya di belakang. Kalau kita lihat yang betul dulu ya, kana fidari sohibuha, maka kan ini nanti haknya akan kembali ke belakangnya. Nah, kembali ke, jadi domir itu kan harus kembali ke sebelumnya. Ya, itu hukum asalnya kan gitu. Karena kan menyebutkan suatu kemudian ada kata ganti. Kata ganti itu kembali ke sebelumnya. Kedar kana fidari sohibuha adalah di dalam rumah itu ada pemiliknya. Ya, pemilik siapa? Kembali ke dar. Nah, kalau kita balik sohibuha, nah, ini sohibuha fidari, maka kembalinya ke setelahnya itu kan nggak boleh. Ya, secara apa namanya? Ini lafadznya di belakang, setelahnya. Domir kembali kepada lafadz yang setelahnya itu nggak boleh. Dan kembali ke setelahnya setelah rutbatan. Ya. Jadi maksudnya rutbatan itu khobar, itu kan dia posisi asalnya setelah mubtada. Maka domir itu nggak boleh kembali kepada setelahnya yang lafzon maupun apa? Rutbatan. Ya, ada istilah lafzon. Tidak boleh, karena kalau ini konsekuensinya apa? Kembali ke setelahnya lafzon dan rutbatan. Ini enggak boleh. Jadi maksudnya kembali ke setelahnya lafadznya itu di belakang, ini nyatanya di belakang. Wakilnya di belakang. Secara rutbah, urutan ya, level hukum asal ini di belakang, berarti enggak boleh kalau kembali dua-duanya kepada apa? Ke belakang lafdon dan rutbatan. Nah, ini harus namanya wajib takdim. Kemudian ada yang jenisnya wajib ditakhir. Ini bicara apa? Khobarnya ya. Ada yang wajib ditakhir. Wujubu takhirul khobar anil ism. Atau takhiriha
akhbar ala lism. Jadi harus diakhirkan, harus isim dulu. Nah, ini misalnya pada lafadz atau pada contoh kalimat ya. Kana akhi rafiqi. Ya. Kana akhi rafiqi. Atau misalnya contoh yang lain, misalnya bisa juga apa? Karena sodiqi aduwi misalnya. Jadi karena dia itu intinya di situ apa? Tidak ada pembedanya. Ya, tidak ada apa? Pembedanya. Ya. Ya, ini di sini tidak boleh. Jadi di sini ini kan isim, ini khobar. Dibalik boleh nggak? Tidak bisa. Ya. Karena apa? I'rabnya itu tidak nampak. Ya. Jadi kalau kita balik ya, kita balik misalnya kana rafiqi akhi. Jadi kana rafiqi akhi. Ini tidak boleh. Karena ini kan bersambung dengan ya mutakalim. Ya, adalah saudara itu rafiqu, teman dekat. Dibalik tidak boleh. Kenapa? Kalau dibalik seperti ini kita nggak tahu. Kana rafiqi akhi. Ini mubtada'nya mana, isimnya mana, khabarnya mana tidak tahu. Kenapa? Ya, karena muqaddarah ini ketemu ya mutakalim semuanya kan di kasroh. Nah, ini tidak terbedakan. Jadi kalau tidak bisa terbedakan, maka wajib ditakhir sesuai dengan hukum asal, khobarnya jatuh setelah apa? Isimnya. Ya. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya yang contoh apa? Tawasud. Ya. Kan misalnya ini bolehnya tawasud, jawazu atau tawasutuha, tawasud boleh tawasud. Contoh kana qaiman zaitun. Contohnya kana qaiman zaitun. Nah, ini khobarnya tawasud di tengah-tengah. Ini kan khobar ya, khobarnya di tengah-tengah antara fi'il amilnya dan isimnya. Ya. Contoh lain di Al-Quran, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Di Al-Quran ada wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Nah, di sini hakon ada nasru. Ya, ini khobarnya hakon di tengah-tengah. Jadi ini boleh kana zaitun, kana qaiman zaitun boleh juga Pak. Kana zaitun
qaiman, sesuai dengan hukum asal. Isim dulu dan kemudian khobar terlebih dahulu. Ya, di Ibnu Aqil disebutkan demikian pula wa kadzalika sairu af'ali hadzal bab. Demikian pula fiil-fiil yang lain di bab ini, kana dan saudara-saudaranya yang mutasharif. Ya, mutasharif dan yang lain tidak mutasharif di sini disebutkan boleh tawasud, ya. Disebutkan di sini Shahibul Irsyad menukil ada khilaf bolehnya mendahulukan khobar laisa. Maksudnya kalau laisa bagaimana? Disebutkan laisa khobarnya ada khilaf, boleh enggak didahulukan daripada isimnya? Tapi Ibnu Aqil berpendapat boleh, boleh mendahulukan karena ada dalil berupa bait syair disebutkan di sini sali in jahiltin nasa anna wa anhum falaisa sawa'an alimu wa jahulu. Ya. Jadi ada falaisa, ini masalah laisa ya. Di bait syair ada laisa itu boleh enggak khobarnya di tengah-tengah gitu. Ada yang mengatakan tidak boleh gitu. Kata Ibnu Aqil boleh karena ada bait syair sebagai dalil bahasanya falaisa sawaan. Nah, ini ada sawaan alimu jahul. Wa jahulu. Ya, berarti ini kan sawaan khobar, alimu isim. Ya, berarti boleh. Meskipun laisa boleh. Nah, kemudian di sini juga ada nukilan atau penyebut dari Ibnu Mu'tin bahasanya khobar dama tidak bisa mendahului isimnya. Ya. Tidak bisa mendahului isimnya sehingga ini kata Ibnu Mu'tin. Sehingga dia bisa dikatakan la usahibuka madama qaiman zaitun. Nah, madama qaiman zaitun. Enggak bisa. Karena apa? Ini dama. Tapi Ibnu Aqil mengatakan tetap boleh. Ya. Wasawab jawazhu. Buktinya adalah di bait syair la tiba lil aishi madamat munawwasatan ladzatuhu bidikaril mauti wal harami. Nah, di situ ternyata madamat munawwasatan. Nah, ini khobarnya ladzatuhu, ya, kelezatan. Ini mubtada atau isim yang diakhirkan. Berarti boleh, ya, pada dhamma juga boleh. Ya, di sini syahidnya pada tadi ya ada munawwasatan. Ya, munawwasatan ini didahulukan. Ladzatuhu. Nah, kemudian di bait saya disebutkan wa kullun sabqahu dama hadzar. Ya. Bahasanya semua orang Arab, ya, atau ulama nahwu itu tidak memperbolehkan khobar dama mendahulunya, ya. Tidak boleh khobar dama mendahulunya. Ya, khobar dama mendahului apa? Dama. Itu disebutkan tidak boleh. Di Ibnu Aqil sebutkan wa hadza in arada bihi annahu mana'u taqdima khabari adama al-mutasilah biha, maka bisa diterima. Jadi kalau yang dimaksudkan adalah melarang, yaitu mendahulukan khobar dama
ya, yang dhamma bersambung dengan ma, maka ini diterima. Sehingga la ashabuka atau usahibuka qaiman madama zaitun. Nah, ini dia apa? Qaiman ini mendahului madama. Tapi kalau mendahului bukan satu kesatuan madama, tapi dhamma saja, maka di sini kalau kata Ibnu Aqil masih diperbolehkan. Layam tani. Kalau misalnya Pak, di sini misalnya la ashabuka atau usahibuka ma qaiman dhamma zaitun. Ya, ini masih dibolehkan. La ashabuka ma qaiman dhamma zaitun. Ini boleh. Ya. Karena apa? Karena hanya mendahului dhamma. Yang tidak boleh kalau khobar itu mendahului dhamma dan ma-nya. Jadi khobar madama itu tidak boleh. Ya. Khobar madama enggak boleh. Tapi kalau ma kemudian khobar kemudian dhamma itu masih diperbolehkan. Sehingga yang tidak boleh la ashabuka qaiman madama zaitun, enggak boleh. Tapi kalau la ashabuka ma qaiman dhamma zaitun masih dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Demikian untuk bait ke 148, yaitu tentang khobar dari kana dan saudara-saudaranya ini bisa memperantarai, berada di tengah antara amil yaitu kana dan saudara-saudaranya dan isimnya, mendahului isimnya. Tapi kalau untuk khusus dhamma, ya, yaitu khobarnya tidak boleh mendahului dhamma dalam artian mendahului dhamma plus ma-nya. Khobar ma dhamma itu enggak boleh. Tapi kalau ma kemudian khobar kemudian dhamma masih dibolehkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.